Pertama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu salam. Oke, sudah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi habis dari pemaparan sama alumni, sekarang ke kelas fisika ya. Saya mau mengecek kehadiran. Kehadiran kalian dulu ya, dimulai dari Aisyah. Aisyah ada nggak? Oh Aisyah, izin. Sekarang kita coba melihat video berikut ini ya. Jadi ini karena videonya panjang, Ustazah batasi 18 detik aja. Jadi kalian nggak wasting time dalam melihat video ini, oke? Kita lompat ke mana ini? Ke menit keempat ya. Jadi ini kalau dari judulnya Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Apa yang terjadi pada air dalam sungai tersebut? Coba, ada yang bisa? Zura, coba Zur. Yang kamu lihat yang airnya tadi terjadi ngapain Zur? Yang ada di sini. Airnya mengalir dari tinggi ke rendah. Oh, mengalir, ada yang dari tinggi ke rendah. Berarti intinya airnya mengalir ya tadi di sungai itu. Oke, udah pernah main ke sungai Zur? Lupa. Lupa, iya. Harusnya kalau di SMA beda. Kalau debit di sini, di fisika, nah debit di fisika adalah jumlah fluida yang mengalir di suatu penampang. Ya kan? Kemarin kalian juga sudah sempat untuk melakukan percobaan mengukur debit keran, ya kan? Nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi debit itu sebenarnya apa sih? Apakah dalam suatu keran itu debitnya sama atau debitnya berbeda? Terus yang mempengaruhi debit itu apa aja? Nanti kalian diskusikan melalui kelompok. Oke? Sudah tahu kelompoknya? Halo? Sudah? Sudah. Ada yang nge-lag ya? Yaudah, ini Ustazah akan membuat breakout room sebesar 5 room, jadi kalian masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti di situ dipersiapkan LKPD atau worksheet yang ada di link e-learning, atau yang sudah Ustazah infokan, itu make as a copy. Habis itu kalian masukkan data kalian, nanti Ustazah akan cek sambil memantau diskusi kalian lewat room-room itu. Terus dipersiapkan videonya ya, jadi pas Ustazah masuk, Ustazah pengen lihat video kamu saat melakukan percobaan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Silakan bisa memulai memasuki room-room breakout. Ayo, siapa yang belum muncul roomnya? Nanti Ustazah kirim ke breakout itu. Udah masukin data ini? Sudah. Wow, keren. Oh iya, ditunjukin sebentar dong. Sudah. Iya, kenapa? Mau bertanya, luas penampang ini luas penampang keran ya? Iya, benar. Kan kerannya itu lingkaran, luas penampangnya kan pi r kuadrat. Oh, sebentar. Oh, saya nemunya enggak. Hah? Kenapa? Oh iya, sudah. Saya tampilkan dulu itu ya. Iya. Tontonkan dulu. Share. Ini bisa di-handle yang lainnya. Itu Marceli. Itu pasti Karen. Iya, sudah. Kotak-kotak. Iya, silakan.
ideal dan debit untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melalui data hasil percobaan, siswa dapat mengukur debit air yang dihasilkan oleh keran air. Kemudian, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas 260 ml, kemudian keran air, jaka sorong, dan stopwatch. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally. Oke, terima kasih Iva. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian. Siapkan alat dan bahan sesuai dengan instruksi. Yang kedua, pilih keran air yang ada di sekitar lingkungan. Yang ketiga, ukur diameter menggunakan jangka sorong. Yang keempat, nyalakan keran air tersebut dengan power yang kamu sesuaikan sendiri. Yang kelima, wadahi air yang mengalir hingga mencapai volume gelas. Yang keenam, catat waktu hingga gelas tersebut penuh. Dan yang terakhir, ulangi langkah sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang optimal tanpa mengubah variabel. Berikut ini adalah gambar percobaan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Sani. Silakan. Berikut adalah tabel data yang kami ambil. Pembahasan. Pembahasan nomor 1 akan dijelaskan oleh Iva. Baik, untuk nomor 1, apakah debit keran air yang kami gunakan selalu sama? Berdasarkan perhitungan debit air dalam data tersebut, maka debit keran air yang dihasilkan tidak sama angkanya. Ini ya seperti yang sudah tertera di layar, namun selisih debit di antara ketiga percobaan tersebut tidak signifikan dan cukup berdekatan. Yang nomor 2, tentukan debit keran air rata-rata berdasarkan hasil percobaan kamu. Berdasarkan data yang kami peroleh, maka dihitung rata-rata debit tersebut dengan cara menjumlahkan semua debit lalu dibagi menjadi 3, sehingga diperoleh rata-rata keran itu sebesar 0,00004273 meter kubik per second. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shani. Berapa kecepatan aliran keran air berdasarkan percobaan kamu? Kecepatan aliran dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan A kali V, sehingga V kemudian Q bagi A 0,0004,273 dibagi 0,003116 sama dengan 0,013711416 mm per second. Selanjutnya untuk nomor 4, jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi debit dari suatu benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi debit keran adalah diameter keran, luas penampang keran, kecepatan aliran keran, dan volume air yang dapat diisi oleh keran dalam wadah. Sehingga dari beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, setelah dilakukan percobaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa debit keran air yang kami gunakan sebesar 0,00004273 meter kubik per second. Kemudian yang kedua, debit keran air dipengaruhi oleh diameter keran, luas penampang keran, kecepatan aliran keran, dan volume air yang dapat diisi oleh keran dalam wadah. Serta yang ketiga, debit air bisa dihitung dengan rumus Q sama dengan V bagi T dan Q sama dengan A kali V. Baik, terima kasih karena telah mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Tadi kesimpulannya debit keran yang dihasilkan itu berapa rata-ratanya? Tadi 0,0004. Ayo mencoba. Ini kan kamu udah download atau udah dikasih link sama kelompok kalian. Ini per anak upload ya, jangan perwakilan kelompok. Nanti akan susah untuk mengoreksinya, oke? Jadi minta aja link dari teman kalian, terus kalau udah selesai tinggal di-upload. Gitu. Terus, jadi ngumpulinnya dalam bentuk link ya sudah? Boleh. Dalam bentuk link boleh, atau download ditaruh sini ya boleh. Nggak apa-apa, pokoknya intinya kalau Ustadzah koreksi bisa kebuka gitu. Ada kerjaannya, oke? Gitu ya. Kalau misalkan dalam bentuk link, usahakan viewer aja ya. Jadi nggak akan ada perubahan-perubahan apapun. Link yang viewer. Oke.
Habis itu sekarang untuk cek pemahaman, refleksi dari konsep ini nanti kalian bisa kerjakan pada saat asinkron fisika ya. Jadi untuk konsep hari ini itu adalah mempelajari fluida ideal dan debit. Nah, kita coba. Ada yang bisa buka e-learning nggak? Waduh, Ustazah buka ini. Kalau buka e-learning pasti keluar jawabannya. Oke, yaudah refleksi gini deh. Ini untuk membantu kalian mengerjakan yang ayo mengeksplor fluida ideal. Kalau tadi sudah belajar sifat-sifatnya fluida ideal, bisa disimpulkan air itu fluida ideal apa bukan? Gimana? Fluida ideal tadi yang pertama apa? Yang pertama, ada yang tahu, masih ingat nggak sifatnya fluida ideal? Tidak Laminar. Kenapa? tidak termampakkan. Oke, tidak termampatkan artinya mau ditekan, mau diapa, dia massa dan volumenya nggak berubah. Terus apa Karen? Laminar. Apa laminar? Mm-mm. Nah, laminar itu kayak kamu, Linear alirannya. ya alirannya tuh lurus gitu, itu laminar. Kalau itu itu yang goyang-goyang. Gitu. Terus yang terakhir adalah encer ya. Encer, jadi tidak kental. Seperti itu. Oke? Itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk next asinkron, kalian bisa mengerjakan cek pemahaman yang latihan A. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan mengenai debit dan fluida ideal? Goyang-goyang. Udah ya. Terus yang terakhir adalah encer ya. Encer, jadi tidak kental. Seperti itu. Oke? Itu tadi untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk next asinkron, kalian bisa mengerjakan cek pemahaman yang latihan A. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan mengenai debit dan fluida ideal? Mudah ya? Masih mudah, karena subtopik ini masih mudah. Nanti, ya mudah sih sebenarnya. Nanti PTS-nya itu kita PTS, PAS ya. Nanti akan kita diskusikan dengan tim ya. Yang pasti ada fluida statis sama fluida dinamis ini. Gitu. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau asinkron, kalian kan mengerjakan e-learning, penugasan-penugasan. Nanti kalau ketemu lagi, kita ke subtopik berikutnya yaitu kontinuitas. Gitu ya. Kalau di kontinuitas, kita pakai virtual lab, jadi salah satu anggota tim, kalau anggotanya mau berubah ya nggak apa-apa, nanti mendownload. Insya Allah ini virtual lab-nya umum, jadi bisa didownload dimanapun. Gitu. Ya sudah, kita akhiri pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas bisa closing, ditutup. Alhamdulillah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan dengan istighfar dan berkafaratul majlis. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.